Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa syarrafana bi khairi syari'atin syuri'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, mengkaji bersama surah Al-Ikhlas. Kita akan mengkaji tafsir dan kedalaman makna serta mentadaburi makna surah Al-Fatihah, makna surah Al-Ikhlas insya Allah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah, seorang ulama tafsir, mengatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW di awal dakwah beliau, orang-orang selain orang Muslim mengatakan, misalnya orang Yahudi mengatakan kita menyembah Uzair, mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan kami menyembah Latta Uzza, kami mengagungkan Latta Uzza. Kemudian orang-orang Majusi mengagungkan api. Agama yang lain ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah rembulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ini diantara beberapa riwayat yang disebutkan oleh ulama tafsir tentang peristiwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang sangat agung ini. Di samping itu ada beberapa riwayat yang berhubungan dengan surah Al-Ikhlas. Surahnya pendek. Adik-adik kita, anak kita yang masih usia dini, di bawah 5 tahun sudah menghafal surah ini. Namun kita yang sudah hafal dari semenjak kecil, alangkah baiknya kalau kita selami maknanya, kita selami hikmahnya, kita daburi maknanya. Ada satu riwayat, dan hadis ini hadis sahih. Di Masjid Quba ada seorang sahabat yang menjadi imam. Tapi ada satu keanehan dari imam ini. Imam ini senantiasa membaca surah Al-Ikhlas secara terang, jahar. Setelah sang imam membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, sang imam setelah membaca itu langsung membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir ayat. Baru setelah itu sang imam membaca dengan ayat yang lainnya atau surah-surah yang lainnya. Ini menjadi kebiasaan sang imam. Sampai ada beberapa sahabat yang lain yang mengusul kepada dia, alangkah baiknya apabila ia membaca surah Al-Ikhlas, cukup dengan membaca surah Al-Ikhlas saja. Atau kalau dia membaca surah yang lainnya tanpa menyertakan surah Al-Ikhlas. Namun sang imam kekeh. Dia tidak mau meninggalkan tradisi yang ia pegang itu. Ia tidak mau meninggalkan prinsip yang ia yakini. Bahkan ia mengatakan, kalau kalian suka saya sebagai imam, maka terimalah saya apa adanya dengan apa yang saya lakukan. Tetapi kalau kalian tidak suka dengan apa yang saya lakukan, silakan pilih imam yang lainnya. Tidak apa bagi saya. Kurang lebih begitu imam ini mengatakan. Sampai suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke Kuba. Para sahabat berkumpul.
Dan ini tradisi para sahabat ketika dikunjungi oleh Rasulullah, mereka berkumpul. Mereka ingin mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, belajar dari Rasulullah SAW. Lalu di antara persoalan yang mereka ajukan kepada Rasulullah adalah persoalan sang imam. Ia mengadukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW minta kepada sahabat untuk bertanya. Riwayat lain mengatakan Rasulullah bertanya langsung kepadanya. Kenapa engkau melakukan hal itu? Satu jawaban simpel dari sahabat ini. Sahabat dari kalangan Ansar. Inni uhibbuha. Saya mencintainya. Riwayat yang lain, pada hadis yang lain, mengatakan karena di dalam surah ini ada sifat Ar-Rahman, maka saya suka membacanya. Apa kata Rasulullah? Dan ini menyejarah dan abadi dikenang sepanjang sejarah. Inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada surah ini mengantarkan kamu ke dalam surga. Sahabat Zakatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sedikit, pendek, sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Kandungannya luar biasa. Maka sangat sayang sekali apabila kita sudah menghafalnya dari semenjak kita dini, semenjak kita masih usia kecil. Dari semenjak kita masih kecil, tetapi kita tidak menyelami maknanya, kita tidak mentadaburi maknanya. Sahabat Zakatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Pertama, Allah memulai dengan kata-kata Qul, katakan. Ada satu pelajaran berharga dari kata sederhana Qul. Ternyata ini memberikan satu kebanggaan kepada kita. Ketika Rasulullah menyampaikan surah ini dengan mengatakan Qul, katakan wahai Muhammad, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan rekayasa Rasulullah SAW. Seandainya lafaz Al-Quran itu dari Rasulullah dan maknanya dari Allah, maka Rasulullah akan mengatakan qilali, dikatakan kepadaku. Tetapi Al-Quran ini dari Allah secara lafaz dan maknanya, maka Rasulullah mengatakan Qul, katakan huwallahu ahad, Allah itu esa. Allah itu esa. Jadi kata ahad berbeda dengan kata wahid. Esa itu berbeda dengan ahad, itu artinya satu dan tidak ada yang lainnya, satu-satunya. Sedangkan wahid, satu mungkin ada yang lainnya. Maka pilihan kata yang Allah Subhanahu wa taala pilih ini sungguh luar biasa sekali. Sungguh luar biasa sekali. Tidak mengatakan Qul wallahu al-wahid, katakanlah Allah itu satu. Tidak. Tetapi Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Esa berarti di sini tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-wahidul ahad, para ulama tafsir mengatakan satu dan tunggal, tidak ada yang lainnya. Allah perjelas dengan ayat yang lainnya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebanggaan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul huwallah, Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita namanya. Maka betapa banyak agama di dunia ini yang mereka masih mencari-cari makna dan mencari-cari nama Tuhannya. Siapapun dia, apapun rasnya di negara manapun, selama dia itu muslim, ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan dirimu, siapa yang kau sembah, dia akan mengatakan Allah. Kata Allah sendiri, sebagian ulama mengatakan Allah tidak berasal dari kata-kata yang lainnya, tetapi cukup kata Allah, itu nama Allah. Ada yang mengatakan ulama tafsir itu al-ilah, yang disembah, yang berhak disembah. Maka tua, muda, apapun bangsanya, apapun rasnya, dimanapun ia berada, selama ia muslim, ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa yang menjagamu, siapa yang berikan kamu rizki, ia akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, kita bangga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Kita tidak perlu mencari-cari lagi.
kita sudah mendapatkannya dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Ikhlas setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian surah Al-Ikhlas pada kesempatan kali ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahus Samad. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, namanya dan salah satu sifatnya. Jadi ini memiliki pelajaran yang berharga bagi kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, kata As-Samad ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan Allah tempat bergantung, maka satu pelajaran berharga bagi kita sebagai seorang muslim, kita tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana pemahaman akidah seseorang, sejauh mana keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbanding lurus dengan ketergantungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada yang namanya informasi dan pengetahuan. Ada yang namanya keimanan dan keyakinan. Bisa jadi orang itu banyak pengetahuan dan informasi tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ada seseorang yang ketika ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ia mampu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW secara detail. Ia mengerti persoalan-persoalan cabang dalam akidah. Ia mengerti persoalan-persoalan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pengetahuan, itu wawasan, itu informasi yang ia dapatkan. Tetapi dalam realitas kehidupan, belum tentu itu mencerminkan keimanan dalam dirinya. Bisa jadi orang itu profesor di bidang akidah. Ia mengerti banyak tentang akidah, tetapi ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala nol. Ketika dihadapi percobaan, ketika ia menghadapi masalah dalam hidupnya, ia stres. Emosinya labil. Ia tidak bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak kita saksikan. Bahkan contoh real adalah para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya cukup mengenal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat Rasulnya, ia kembali kepada kaumnya. Ia menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, keyakinan itu, syahadat itu yang ia tahu. Dan ia berani menantang segala cobaan yang ada. Ketika dapat musibah, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimintai penjelasan, bisa jadi tentang asma wa sifat, ia tidak bisa menjelaskannya. Bisa jadi hafalan Al-Qur'annya hanya sedikit. Hafalan hadisnya cuma sedikit. Tetapi ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Mengalahkan profesor-profesor, mengalahkan doktor-doktor di bidang akidah. Oleh karena itu ketika kita membaca surah Al-Ikhlas ini, kita evaluasi diri kita kembali. Sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada persoalan, apakah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kembali kepada yang lainnya?
Dan ternyata musibah penipuan-penipuan yang terjadi pada umat ini adalah karena ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tipis. Betapa banyak kita saksikan orang-orang Muslim tertipu oleh paranormal, oleh dukun-dukun yang mengaku ustadz, mengaku kiai, yang bisa memberikan rizki, bisa mendatangkan jodoh, bisa memberikan kesehatan. Karena ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nol, atau paling tidak tipis, maka ia bisa tertipu dengan segala macam tipuan semacam ini. Tetapi apabila orang keyakinannya sudah bersih, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan tertipu dengan segala macam godaan-godaan, iklan-iklan yang memanipulasi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanipulasi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita evaluasi diri kita, sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada persoalan, kita lari kemana? Ketika ada masalah, kita lari kemana? Apa yang kita lakukan? Kita kembali tempat maksiat ataukah kita sholat? Ketika kita ada masalah, kita wudhu, baca Al-Quran, menghadap Allah SWT, minta solusi, atau kita meluapkannya dengan emosi-emosi yang di luar kontrol. Ini adalah cerminan akidah kita, cerminan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ini artinya Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak memiliki ibu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian surah Al-Ikhlas pada kesempatan kali ini setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir surah Al-Ikhlas. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak memiliki ibu. Pada ayat-ayat yang lainnya, misalnya dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir, telah ingkar kepada Allah yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak adalah ilah yang berhak disembah kecuali ilah sesembahan yang satu. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak? Anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah memiliki anak dan tidak memiliki pasangan atau memiliki istri? Ini logika yang harus menjadi pemikiran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Ini sebenarnya adalah penjelasan dari kata qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allah yang esa. Penjelasan berikutnya Allahu samad, penjelasan berikutnya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada beberapa konsekuensi dari keyakinan kita terhadap ayat ini.
Apabila kita meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala benar, apabila kita meyakini tidak ada kesalahan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meyakini Al-Qur'an itu datang dari Allah, lafzan wa makna, lafaz dan maknanya, maka kita harus membenarkan secara totalitas ungkapan Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap keyakinan orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani meyakini bahwa Isa itu adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Uzair anak Allah. Sedangkan orang-orang Quraisy itu meyakini para malaikat itu anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah semua keyakinan itu. Allah luruskan keyakinan. Allah berjelas pada jalan yang lurus. Lam yalid wa lam yulad. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, sebanding zatnya, sebanding sifatnya, sebanding namanya yang sempurna dengannya, sebanding kekuasaannya, kekuatannya, tidak ada yang sebanding. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, ketika kita ada bayangan-bayangan Allah serupa dengan makhluk, maka pastikan bahwa Allah tidak serupa dengan itu. Allah Subhanahu wa taala memang benar memiliki sifat yang kadang-kadang sama dengan namanya, nama sifatnya sama dengan makhluk. Misalnya, Allah memiliki nama Hayy, hidup. Manusia hidup dan Allah hidup. Tetapi hidupnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hidupnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kita mengetahui, anak kita mengetahui, orang tua kita mengetahui, para malaikat mengetahui. Ini artinya ada kesamaan. Tetapi kesamaan dalam hal nama saja, nama sifat atau nama. Tetapi hakikatnya tidaklah sama. Hakikat pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan Allah tidak terbatas, pengetahuan manusia terbatas. Manusia mampu melakukan sesuatu, Allah Maha mampu. Ala kulli syai'in qadir, tetapi Allah mampu melakukan segala sesuatu, tapi kemampuan manusia terbatas. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada pelajaran berharga dari surah Al-Ikhlas yang pendek itu, yang kita hafal dari semenjak kita masih kecil, dari semenjak kita usia dini. Tetapi kedalaman maknanya, implementasinya dalam kehidupan kita, perlu kita evaluasi kembali pada diri kita. Paling tidak ada beberapa pelajaran bahwa yang pertama, kita sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persoalan hidup dalam hidup kita telah selesai. Ketika kita tanya, siapa Rabbmu? Bagaimana Rabbmu? Kita sudah bisa menjawabnya, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian konsep tentang Rabb, konsep tentang kehidupan, itu kita dapatkan dalam ayat ini. Kita tidak lagi mencari-cari Tuhan, tidak perlu lagi mencari gambaran tentang Rabb Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah Subhanahu wa taala menggambarkan, menyebutkan dan menjelaskan kepada kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan yang teguh, keimanan yang kuat, kemudian kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang paripurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hidup kita, memberikan hidayah kepada kita, memudahkan kepada kita untuk mentauhidkannya, mengesakannya dengan sepenuh pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tauhid ini, salah satu alasan, tauhid itulah salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita. Pesan Rasulullah SAW, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian itu mati meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Allah SWT juga mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, menjaga keyakinan kita dari polusi-polusi, dari virus-virus yang dapat menghancurkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa terarah. Dengan bekal tauhid ini, hidup kita lebih bahagia, jalan kita lebih mudah, persoalan kita lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Demikianlah sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita terkait dengan surah Al-Ikhlas. Nah, mudah-mudahan kita bisa menanamkan surah Ikhlas ini, Al-Ikhlas ini dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga kita menjadikannya sebagai manhajul hayah, jalan hidup kita. Demikianlah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf yang saya sampaikan, segala kesalahan itu semata-mata karena kekurangan kita, dan apabila ada kebenaran semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.